warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Alifuddin dengan NIM 18640036. Di sini saya akan memaparkan materi kewirausahaan. Kewirausahaan adalah merupakan proses menciptakan sesuatu yang berbeda dengan mengabdikan seluruh waktu dan tenaganya disertai dengan menanggung resiko keuangan, kejiwaan, sosial, dan menerima belas jasa dalam bentuk uang dan kepuasan pribadinya. Dalam menjalankan ataupun menciptakan suatu usaha, seorang wirausahawan wajib memiliki bekal pengetahuan yang cukup agar usaha yang dijalankan berjalan lancar dan mampu mengatasi permasalahan yang muncul pada saat usaha ini berjalan. Ada dua materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu profil usaha 1-7. Kemudian yang kedua yaitu rencana usaha yang akan saya rintis. Profil usaha yang pertama adalah usaha akuarium ikan dan peralatan akuarium. Pemilik usaha yaitu Jundi Abdurrahim Nabi. Sejarah usahanya adalah pemilik usaha memulai usaha dengan membuat tempat makan dengan konsep standar, namun harga dan tempat menengah ke bawah dengan pelayanan menengah ke atas. Pemilik usaha tertarik dengan usaha di bidang ikan dan air sehingga pemilik usaha mengubah konsep usahanya, di mana awalnya tempat makan kemudian diubah menjadi usaha akuarium. Awal usaha akuarium, pemilik usaha mencari produsen kaca untuk membuat akuarium. Setelah itu, pemilik usaha mencari distributor ikan dengan harga yang murah dan memiliki kualitas yang bagus. Setelah mendapatkan distributor, pemilik usaha mulai membeli ikan, namun dengan jumlah yang masih sedikit karena disesuaikan dengan peralatan akuarium yang dia miliki. Kemudian pemilik usaha mencari distributor untuk peralatan akuarium. Setelah mendapatkan distributor peralatan akuarium, pemilik usaha memulai menambah jumlah ikan yang dijual. Dia mempunyai rencana baru yaitu ingin membuat konsep aquascape, di mana aquascape adalah di bidang akuarium terdapat tumbuhan yang tumbuh secara bersamaan dengan ikan. Akhirnya pemilik usaha menjual tanaman hias untuk akuariumnya. Keuntungan pada usaha ini, pemilik usaha mendapatkan keuntungan yang cukup banyak. Untuk penjualan akuarium ukuran standar mendapat keuntungan mencapai 20.000 setiap akuarium yang terjual. Untuk penjualan peralatan akuarium mendapatkan keuntungan mencapai 3.000 setiap item. Dan untuk kendalanya di usaha ini yaitu selama menjalankan usaha ini adalah pemilik usaha belum bisa memisahkan antara uang hasil usaha dengan uang pribadinya. Untuk prospek kedepannya, penambahan item yang dijual mencari pelanggan yang tetap. Selanjutnya profil usaha kedua. Profil usaha yang kedua yaitu usaha kedai kopi. Pemiliknya yaitu Riza. Secara usahanya adalah pemilik usaha ini masih menjalani kuliah. Dalam menjalani proses kuliah, pemilik usaha mengikuti berbagai kegiatan kampus. Dengan mengikuti kegiatan kampus ini dapat menambah banyak manfaat, diantaranya yaitu dapat membangun relasi dan peluang. Setelah beberapa tahun bergabung di sebuah organisasi, pemilik usaha mulai membuka usaha kedai kopi. Walaupun usaha ini baru buka, namun
Setiap hari banyak pengunjung yang datang ke kedai kopi ini. Untuk keuntungan dari usaha kedai kopi ini yaitu yang dihasilkan dalam menjalankan usaha ini mencapai 500.000 dalam satu hari. Dan untuk kendalanya yaitu dalam menjalankan usaha ini pemilik usaha harus bisa mengatur waktu karena pemilik usaha saat ini masih menjalankan kuliah. Untuk prospek kedepannya yaitu menjadikan kedai kopi sebagai tempat untuk mengadakan acara seperti seminar, diskusi, atau sharing pengetahuan. Profil usaha selanjutnya yaitu profil usaha peternak bebek. Pemilik usahanya yaitu Muhammad Khoifin. Pemilik usaha menjalankan usaha ini sudah lama, hampir 10 tahun lebih. Awalnya pemilik usaha menjalankan usaha ini hanya untuk mengisi waktu luang saja. Namun setelah berjalannya waktu, pemilik usaha mulai tertarik untuk berternak bebek. Beternak bebek sangat bermanfaat dan dapat menambah penghasilan. Usaha ini merupakan perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan dengan ikhlas demi keluarga. Keuntungan pada usaha ini yaitu pada dasarnya peternak bebek memiliki keuntungan yang cukup banyak. Dalam 1 bulan mendapatkan keuntungan mencapai 1 juta rupiah. Untuk kendalanya ada kendala yang akan menyebabkan kerugian, yaitu ketika bebek mengalami kematian dan bebek tidak bisa bertelur. Untuk prospek kedepannya, penambahan jumlah bebek yang diternak dan mencari pelanggan tetap. Profil usaha yang keempat adalah usaha kerumahan. Pemilik usahanya yaitu Linda Nisa. Sejarah usahanya adalah awal mula pemilik usaha ini jualan kue hanya untuk menambah keuangan keluarga. Ketika pemilik usaha memiliki 2 anak, maka pemilik usaha harus bisa mencukupi kebutuhan anak-anaknya, sehingga pemilik usaha menekuni usaha tersebut. Sebelumnya pemilik usaha ini memang tidak pandai memasak. Kemudian mencari resep-resep untuk membuat bubur. Setelah berhasil membuat bubur, ia mulai membuat kue-kue. Walaupun masih ragu, tetapi tetap mencoba untuk membuat kue. Setelah itu, pemilik usaha ini mulai menunjukkan hasil buatannya ke media sosial agar semua orang dapat melihat macam-macam kue yang akan dijual. Beberapa kemudian banyak pesanan yang masuk dan akhirnya pemilik usaha menekuni usaha tersebut sehingga pemilik usaha membutuhkan karyawan untuk membantu membuat kue tersebut. Usaha ini terus berkembang dan dapat mencukupi kebutuhan keluarga pemilik usaha ini. Keuntungan dalam usaha ini dalam 1 bulan usaha ini dapat menghasilkan pendapatan sebesar 15 juta dan mendapatkan keuntungan sebesar 500.000. Kendalanya yang dialami selama menjalankan usaha ini adalah dia harus bisa mengerjakan cara membuat kue tersebut agar ketika pemilik usaha ada halangan untuk membuat kue, maka bisa digantikan oleh karyawannya. Prospek kedepannya membuka toko sendiri sehingga orang-orang akan mudah untuk membeli kue dan bisa langsung melihat kue-kue tersebut. Selanjutnya, profil usaha yang kelima adalah usaha mosaik batu alam yang dimiliki Turmudi. Sejarah usahanya adalah awalnya dia ini bekerja sebagai guru di Kabupaten Tulungagung.
Kemudian suatu hari pemilik usaha diajak temannya untuk ikut mencoba usaha mosaik batu alam. Sekitar 1 bulan pemilik usaha belajar untuk menjalankan usaha mosaik agar dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Keuntungan 1 bulan usaha ini mendapatkan keuntungan 7 juta. Namun ada kendalanya, yaitu menjalankan usaha ini adalah membutuhkan ketekunan dalam membuat mosaik batu alam. Prospek kedepannya yaitu membuka toko sendiri dan mencapai pelanggan tetap. Selanjutnya profil usaha ke-6, yaitu usaha pentol goreng. Pemilik usaha ini Tony Setiawan. Secara usahanya yaitu pemilik usaha mengalami kekurangan biaya untuk memenuhi kebutuhannya. Awalnya pemilik usaha ini adalah seorang mahasiswa, namun karena biaya yang kurang mencukupi, akhirnya terpaksa harus berhenti kuliah. Kemudian pemilik usaha mulai mencari kesibukan, yaitu dengan membuat pentol, bakso, atau pentol goreng. Setelah berhasil membuat pentol, pemilik usaha mulai menjual pentol tersebut dengan berkeliling menggunakan motor. Keuntungan dalam 1 bulan mendapatkan keuntungan sebesar 4.500.000. Kendala yang dialami dalam menjalankan usaha ini adalah banyak orang lain yang menjual pentol yang hampir sama. Untuk kedepannya, ia ingin membuka toko dan beberapa cabang. Selanjutnya yaitu profil usaha yang ke-7 adalah usaha makanan Jawa. Pemilik usahanya yaitu Alisa Diah. Sejarah usahanya adalah awalnya pemilik ini memulai usaha makanan Jawa karena pemilik usaha hanya bisa masak masakan Jawa saja. Alasan pemilik mendirikan usaha ini adalah untuk mencukupi kebutuhan. Dan untuk keuntungannya dalam 1 bulan usaha makan ini mendapatkan keuntungan sebesar 4 juta. Kendalanya yaitu kendala yang dialami dalam menjalankan usaha ini adalah banyaknya orang yang membuka restoran makanan khas Jawa. Untuk kedepannya membuka toko sendiri dan bisa membuka cabang toko. Selanjutnya ada rencana usaha yang akan saya rintis. Usaha yang ingin saya rintis yaitu usaha dalam bidang makanan. Untuk menganalisis usaha yang akan saya rintis dapat menggunakan analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Kekuatan yang didapatkan dari usaha ini yaitu bahan bakunya mudah untuk dicari, harga jual makanan Jawa relatif bersaing di pasaran, menggunakan bahan makanan yang masih segar, pelayanannya cepat karena menggunakan konsep klasik fast food, mempunyai ciri khas pada sambalnya, dan menu makanan yang beragam dan juga halal. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahan dari usaha ini yaitu kurang adanya promosi karena harga sudah terjangkau, tempat makanan kurang luas dan tidak tertata dengan rapi, fasilitas yang ada tidak lengkap, desain tempat kurang menarik. Yang ketiga adalah opportunity atau kesempatan. Kesempatan dari usaha ini adalah ketersediaan dan mudahnya mendapatkan bahan baku, menciptakan cita rasa baru yang unik agar masyarakat merasa tertarik, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar rumah makan, dan tempat yang sangat strategis di pinggir jalan raya. Yang keempat adalah threat atau ancaman. Ancaman usaha ini yaitu sewa tempat usaha yang cukup mahal, persaingan yang sangat ketat karena banyak rumah makan yang menyediakan menu yang sama, harga bahan makanan meningkat. Dari analisis ada beberapa strategi yang akan saya lakukan untuk usaha ini, yaitu
Rumah makan harus selalu melakukan inovasi atau menciptakan cita rasa yang baru dan unik. Kemudian rumah makan bisa menambah lagi beragam menu di rumah makan agar pelanggan tidak merasa bosan dan akan selalu berkunjung ke rumah makan saya. Untuk tempat rumah makan harus memperluas lagi serta menyediakan fasilitas yang lengkap untuk para pelanggan. Kisaran dana yang dibutuhkan adalah modal awal untuk usaha rumah makan ini sebesar 11.800.000. Rincian modal awal usaha makanan ini antara lain meja dan etalase untuk tempat makanan dengan harga 1.500.000, perlengkapan memasak dengan harga 500.000. Yang ketiga, peralatan makanan di dapur dengan harga 300.000. Yang keempat, bahan baku 8.500.000. Dan yang kelima, biaya transportasi dan keamanan sebesar 500.000. Dan yang keenam, biaya lain-lainnya sekitar 500.000. Dari pemaparan materi dapat diambil kesimpulan berwirausaha adalah kegiatan usaha melibatkan kemampuan untuk melihat kesempatan-kesempatan usaha yang kemudian mengorganisir, mengatur, mengambil risiko, dan mengembangkan usaha yang diciptakan tersebut guna meraih keuntungan. Pembelajaran kewirausahaan pada dasarnya merupakan suatu pembelajaran tentang nilai, kemampuan, dan perilaku dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang dihadapi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.